الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. أحمده حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويساوي زيادة علمه في المال والحال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أحسن الخصال مبينا بين الحرام والحلال. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التدوين كلت الهمم وصار فيه الاختصار ملتزم. نوينا أن نعتكف في هذا المسجد ما دمنا فيه سنة لله تعالى، ونوينا التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشرح لنا صدورنا ونورها بنور الفهم في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا واصلح ذات بيننا واهدنا إلى سبل السلام لما يحب ويرضاه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Memulainya dengan membuka kitab Mukhtarul Ahadithun Nabawiyah wal Hikamul Muhammadiyah. Kita bertabaruk kepada Allah untuk guru-guru kita, almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi, almarhum Kiai Haji Yusuf Kamil, dan yang lainnya yang mungkin tidak tersebut namanya. Ghafarallahu dzunubahum wa satarallahu uyubahum wa dakhalahumul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Naftah safhat tsaniyata asyrata. Kita buka halaman 12. Ada satu hadis riwayat Asy-Syaikhaini. Asy-Syaikhaini bermakna Imamul Bukhari wa Muslim. Berarti derajat hadis ini muttafaqun alaihima, berkenaan dengan idza dakhala syahru ramadhana, ketika sudah masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maka Allah pastikan dibuka pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabu jahannam, kemudian Allah tutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, kemudian Allah belenggu syaitan. Rawahus Syaikhani. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu keberkahan bulan Ramadan, keberkahan itu berarti kebaikan, dan arti berkah itu artinya ziyadatul khair, setiap yang bertambah
dan yang bertambahnya kebaikan itu disebut berkah. Dan keberkahan Ramadan salah satunya adalah Allah buka pintu-pintu langit. Ini dimaknai dengan Allah mempersilahkan nukatsiru bil ad'iyah, agar kita memperbanyak doa. Dan Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada kita, khairud du'a bihi wa bi nafsihi, sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan oleh dia pribadi untuk kepentingan dirinya. Tapi wala ba'sa ayyu ammina du'a'a akhahu biwadihin wa fasihin wa wadihin, dibolehkan mengaminkan doa saudaranya ketika doa saudaranya didapati jelas, didapati doanya wadih, bila perlu murakkab mufid tersusun. Karena yang mengaminkan banyak, maka penyusunannya ditandai dengan bergesernya antara dhamir saya kepada dhamir banyak. Rabbil firli, karena yang hadirnya banyak, Rabbil firlana. Warhamni, karena yang hadirnya banyak, warhamna, dan seterusnya. Maka kita dibolehkan untuk tidak mengaminkan manakala orang yang berdoa doanya ghairu wadih, tidak jelas, ghairu murattab, tidak tersusun, wa bihi li nafsihi, berdoanya hanya untuk dia. Kemudian yang kedua, wa ghulliqat abwabu jahannam, keberkahan masuknya Ramadan, Allah tutup pintu-pintu jahannam. Bahkan dalam keterangan satu kitab yang berjudul Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang roh, disebutkan di sana bahwa hatta orang yang sudah pasti masuk jahannam ditunda sementara waktu karena keberkahan datangnya Ramadan, siksaan untuk mereka. Jadi bisa istirahat dah sementara. Ya. Kalau orang sekarang bilang healing, orang yang disiksa di neraka jahanam sementara Ramadan masuk, siksanya dihentikan. Wasulsilatis syayatin, kemudian setan itu dibelenggu, ditandai dengan orang selalu termotivasi untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Bahkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu juznya juz kelima, mulai halamannya 1212, bahwa disebutkan di sana ada satu hadis dari Salman Al-Farisi, setengah halaman, hadisnya cukup panjang. Disebutkan di sana, ini sebagai jawaban dari tetangga kita yang menyatakan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Ramadan itu 10 hari pertama rahmah, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhirahu 'idkum minan nar. 10 hari pertama Ramadan Allah turunkan rahmatnya kepada as-shaimin, kepada orang yang berpuasa. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya Allah anugerahkan kepada yang berpuasa tadi dengan sudah mendapatkan anugerah rahmat tadi, dianugerahi dengan maghfirah, ampunan karena sebab. Ada ampunan yang
karena tidak ada sebab. Ini merupakan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak prerogatif Allah. Tapi ampunan yang didapat karena sebab namanya maghfirah. Ada maghfirah, ada ghufran. Maka maghfirah, ampunan dari Allah yang didapatkan karena sebab. Bi asbabin, karena sebab-sebab. Minha, diantaranya adalah bisaimis saim, karena puasanya orang yang berpuasa. Mana tandanya turunnya maghfirah kepada orang yang berpuasa? Salah satunya adalah dia tidak akan mencederai puasanya dengan masuk ke kamar mandi, tidak ada orang satupun melihat dia, bahkan tidak ada CCTV. Dia tidak mau mengambil segayung air untuk dia teguk, padahal tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang memperhatikan dia, hatta istrinya sekalipun tidak tahu. Kenapa dia tidak mau? Karena Allah anugerahkan maghfirah kepada dia. Maka Abdullah bin Abbas menjelaskan ciri orang yang dianugerahi maghfirah adalah khasyatullah, akan terus merasa diawasi oleh Allah. Manzur am ghairu manzur, apakah ada yang memperhatikan ataukah tidak ada yang memperhatikan. Dia akan jaga kualitas dirinya. Sedangkan terhadap orang yang masuk bulan Ramadan tidak berpuasa, nah ini setannya ini dia. Candaan anak-anak santri itu kan, Pak, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu di rantai. Itu warteg kelihatan kakinya dua, atasnya nggak kelihatan, berarti itu setan. Iya, setannya itu, termasuk yang punya warteg ya. Tidak ada toleransi dalam hal kemungkaran, termasuk alasan karena saya punya karyawan Pak, harus digaji. Coba kita lihat, ada satu rumah makan, sebetulnya saya bukan ambasadornya, tapi perlu didatangi dan didatangi. Satu rumah makan di depan Pertamina Tegal Gede, mau makan Bu Haji itu. Ya. Satu Ramadan tutup. Saya tanya ke beliau, Bu Haji, gimana caranya membayar karyawan 1 bulan ini? Sedangkan 1 bulan Ramadan tutup. Sedangkan juga 1 Ramadan gajinya tidak ditunda, tidak dipotong, tidak, full saya berikan, Bu Haji. Caranya gimana? Tinggal mengatur saja. 11 bulan masa nggak bisa nutupin sebulan? Hanya yang tamak itu yang menyatakan mumpung katanya Ramadan, karena memang kebutuhan orang untuk berbuka meningkat. Bagaimana caranya? Ya sudah, bisa saja bukanya dari ba'da asar, kan bisa, pagi sampai sore dia tutup. Jadi hanya alasan syaitanlah yang menyatakan bahwa saya buka itu karena memang kebutuhan untuk membayar gaji. Bagaimana pikiran dia 11 bulan? Harusnya kan bisa dipikirkan itu 11 bulan. Dan pasti ada, kecuali yang tamak, yang memang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir hadisnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya," jika idza ra'a ahadukum ar-ru'ya, jika mendapati
salah seorang di antara kalian ar-ru'ya, mimpi, yakrahuha, yang tidak disukainya. Ada mimpi yang tidak dia sukai berkenaan dengan agamanya, misal dia wafat di tempat yang tidak baik, atau ada kecelakaan yang menimpa keluarganya, falyabsuq, maka meludahlah an yasarihi, ke kirinya salatan 3 kali. Tapi lihat dulu, ada istrinya nggak di sebelah kiri itu? Jangan main ludah aja. Tapi ludahnya ludah simpel, tidak ludah bahwa memang harus mengeluarkan ludahnya. Ini sebagai dalailu iqra'ihi, sebagai dalil ketidaksukaan atas ru'yahnya. Kenapa bisa jelek? Bisa 2. Pertama, qubailan num walam yad'u, sebelum dia tidur dia tidak berdoa, ataupun dia sudah berdoa sebelum tidurnya, dia melakukan amaliyatul masnunah 2 rakaat hajat, 1 rakaat witir, ya, dia sudah lakukan itu, tetap ru'yahnya, mimpinya buruk. Itu sebagai dalail Allah berikan tanda agar dia bisa bersiap diri karena kedekatan dia kepada Allah. Jadi kalau kita mimpi kita buruk, ya, falyabsuq ala yasari, meludahlah ke kiri sebagai simbol ludahnya salatan 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, dia berlindung kepada Allah sekurang-kurangnya mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini juga lihat, ngomong ta'awudnya lihat dulu ada istri enggak di sampingnya. Nanti dia ngomong ta'awud ada istrinya, tersinggung dia. Apalagi istrinya kurang beriman. Kamu bilang setan ke saya. Wal yatahawwal an jambihi, geser. Jadi di tidur yang awal tadi geser ke sampingnya, alladzi kana alaihi, yang sementara dia tidur di tempat yang lama dia geser, ya, tukeran sama istrinya. Rawahu Muslim an Jabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bahas buku Warisan Ilmu Bapak Kiai halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mustahil butuh kepada yang lain. Almarhum Kiai Haji Yusuf Kamil menulis di halaman 49, ada tulisan Allah mustahil butuh kepada yang lain. Karena kita tahu Allah memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafatuhu artinya Allah berbeda lil hawadits, lil makhlukin, kepada makhluknya. Allah mustahil butuh kepada yang lain, kepada tempat atau yang mengadakan. Maka kalau ada orang kemudian menyatakan Allah di atas ditandai dengan berdoa mengangkat tangan ke atas, maka bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, Allah tidak bertempat, mustahil Allah kemudian disandingkan dengan tempat. Mukhalafatuhu lil hawadits, karena Allah qiyamuhu binafsi, ya, Allah memiliki keinginannya sendiri, yang keinginannya berbeda dengan makhluknya. Perbedaannya Allah yang tahu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita disuruh mikirin ciptaan Allah saja tidak selesai-selesai. Tidak mampu, bagaimana kita memikirkan yang menciptakan ciptaan Allah. Kita diminta untuk memikirkan diri sendiri tanpa harus mempersoalkan orang lain, karena memang diri sendiri saja nggak keurus.
kok sempat-sempatnya ya ngurusin orang lain, apalagi orang lainnya gemuk, nggak bisa dikurusin dia. Ya. Yang kedua, terhadap doa itu mengangkat tangan, maka itu adab-adaban dari doa. Lihat Kitabul Adhkar, masuk halaman 53, 54, 55. Memang berdoa itu diangkat tangan. Salah satu dalailul istijabah, ciri diijabahnya insyaallah doa. Ini memang enggak. Katanya berdoa, tangannya simpen di atas paha. Itu bukan doa itu namanya. Hatta dalam Kitabul Adhkar Imam Nawawi sebutkan mengangkat tangannya Rasulullah ketika berdoa itu, andai Rasulullah tidak pakai baju, itu hatta yara bayadha ibtayhi, sampai mungkin bisa kelihatan putih ketiaknya. Bayadha abyad, kalau abyad putih karena memang kadang-kadang, tapi kalau bayad putihnya memang terjaga. Ya. Diangkat tangannya ketika berdoa. Ini kadang-kadang kita diangkatnya, memang diangkat ketika berdoa, tapi begitu pada kalimat Rabbana Atina udah turun. Saya nanya, kenapa tuh? Udah pas Rabbana Atina turun, udah mau selesai banget. Padahal Rabbana dalam Al-Quran itu banyak tempat. Ya. Ada lebih dari 7 tempat yang menempatkan kata Rabbana pada Al-Quran. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Banyak. Cuma memang di kita kebiasaan, kalau udah Rabbana turun, apalagi ditandai berkat keluar, udah makin lengkap. Sedangkan zat Allah adalah zat yang kepadanya melekat dan menempel suatu sifat, sementara tidak ada sifat yang menempel terhadap sifat orang lain. Contoh, Zaidun alimun. Zaid adalah orang yang alim, memiliki pengetahuan. Orang yang tahu, orang yang alim adalah sifat yang menempel kepada Zaid. Mustahil orang yang tahu, orang yang alim menempel pada orang yang tahu. Artinya kalau orang ini sudah tahu, maka tidak mungkin ditempelkan kepada yang tahu ini, tahu yang lain. Nah, ngertinya ini ya. Ini tanggal tua, tanggal muda ya, bisa puyeng. Tanggung bulan. Tanggal tua. Tanggung. Oh tanggung. Baru tahu saya ada jawaban tanggung gitu ya. Pilihannya dua lah, tanggal tua, tanggal muda nih. Tua ya. Kalau yang di rumah istri tua, istri muda itu. Oh tua. Kedengeran tuh. Ketika seseorang dinyatakan kealimannya, maka tidak mungkin ada sandingan kealiman lain kepada dia. Karena seseorang kalau sudah dikatakan alim, maka dia berpengetahuan. Maka tidak mungkin ada pengetahuan lain bersanding kepada pengetahuannya. Gitu. Nyambung ya? Nyambung aja lah biar cepet. Siap. Ya. Artinya kalau Allah qaimun binafsihi, maka tidak mungkin ada qiyam lain yang menempel kepada Allah. Karena Allah berdiri sendiri. Dan apalagi tidak bisa disandingkan kepada sifat qiyamnya manusia. Karena manusia makhluk, ya, makhluk bergantung kepada Khalik, sedangkan Khalik tidak bergantung kepada makhluk. Allah berfirman dalam surat ke-29
Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi bukti bahwa Allah memiliki kekayaan, maka dengan kayanya Allah, dia tidak membutuhkan ada bantuan orang lain yang menyebabkan ajak kekayaannya. Kenapa? Karena Allah ajak dengan sendirinya. Jika Allah butuh kepada yang mengadakan atau menjadikan, pasti Allah bersifat baru. Hadits, hudud. Sedangkan jika Allah baru, berarti Allah bersifat daur, sesuatu yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri atau menjadi sebab adanya pelantara. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Kalau Allah daur, ya, menjadi sebab kebutuhan kepada orang lain, maka akan muncul namanya tasalsul, satu rangkaian. Kayak kita kan makan, butuh, kalau lapar butuh makan, nggak berhenti tuh, walaupun sudah ada makanan, keselak, butuh air. Ya, kalau airnya sudah ada, masih lapar, butuh apa lagi? Nambah lagi baik. Ya, udah ada Avanza, pengen Innova. Udah ada Supra X, pengen CBR. Ya, manusia, dan itu abadan abidin, selamanya. Sedangkan Allah mustahil bersifat ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada selainnya, karena Allah qiyamuhu bi nafsihi. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan kepada kita. Yang lebih penting, kita berdoa kepada Allah dianugerahkan istiqomah dalam hal melakukan amar ma'ruf, demikian juga menjauhkan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biqadri mastata'na, di perkara yang mungkin bisa kita lakukan. Minimal ku anfusakum wa ahlikum, ya, minimal untuk diri kita dan orang lain. Kalau kita tidak suka orang lain meludah ketika dia bawa mobil, maka kita harus menjadi bagian yang tidak meludah ketika mengendarai mobil. Begitu kita tidak suka melihat ada yang menerobos lampu merah, maka kita wajib tidak menjadi bagian dari yang menerobos itu. Kalau kita tidak suka diomongin orang lain, maka kita tidak boleh menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang ngomongin orang lain. Gak suka diomongin orang lain, ngomongin orang lain. Ya, kalau kita gak suka orang lain punya hutang susah bayar, maka kita jangan menjadi orang yang punya hutang susah bayar gitu. Karena sekecil apapun hutang, wajibun kuduun dibayarun. Ya, walaupun ada adab-adaban dalam menagih hutang itu, kalau dalam Al-Quran yang dua. Pertama, fanadhiratun ila maisarah, kasih waktu. Ya, dengan perjanjian. Yang kedua, wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahin. Ya, dua-duanya berat itu. Ada yang ngomong, ya, kasih waktu, yaudah minggu depan dah. Yang kedua, udah minggu depan enggak juga. Ya, sedekahin tuh. Ya, memang atit itu, atit bener. Kayak dulu lagi butuhnya sampai pintu rumah kita ditungguin. Bila perlu tidur di depan pintu rumah kita, udah dikasih, masya Allah. Ya, luar biasa. Makanya ada kata-kata tuh,
Ya, ada kata-kata begini, ngasih utang susah, lebih susah nagihnya. Makanya lebih baik ngasih daripada ngutangin. Ya. Kecuali orang beriman. Orang beriman dia akan jaga komitmen dia hatta menahan dia untuk makan, ya, dengan memenuhi kewajiban utangnya. Tapi yang lebih baik tidak berhutang. Lebih baik tidak berhutang. Karena orang tua kami, guru kami mengingatkan, kalau kamu mampunya carry boat, carry boat itu tahun 80. Lampunya bulat, 4 speed, naik tanjakan Cikalong mundur lagi tuh. Temennya Hijet 1000 Daihatsu. Ya, mampunya itu. Ya. Kalau tidak mampu maka intidhar, menahan diri. Makanya Pak Ketua DKM ini mimpin DKM musik kita di perumahan ini beratnya luar biasa. Karena di perumahan itu daya tahan tubuh harus kuat. Ya, tetangga glosor Scoopy, bini ngomong, ya Scoopy merah tuh datang. Ya, sekuat ketua DKM belum tentu kuat kalau dengar bisikan bininya, belum tentu. Ya, maka ta'jub ajban lil mu'mini alladzina yaskununa fil bawabin. Luar biasa orang beriman yang tinggal di perumahan itu, idza sabaru ala ma atahullah, kalau bisa bersabar atas apa yang dialami. Luar biasa. Insyaallah atas bimbingan guru kita, termasuk juga Ustaz Muhammad Rais, Allah panjangkan umur dalam taat insyaallah. Al-Fatihah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.